Nama lengkap saya Andreas Muhi Pukai. Asal unitnya SMP Fransiskus. Usianya pas sekarang usia emas 50 tahun. Alamat rumah di Jalan Panglima Polim, Gang Bunga nomor 28B, Segala Mider, Tanjung Karang Barat. Saya jadi anggota Kopdit Mekarsai dari tahun 2000. Saya sebenarnya mengenal koperasi kredit itu sudah jauh sebelum saya ke Lampung. Jadi waktu saya di Jakarta 9 tahun saya sudah mengenal koperasi kredit dan bahkan saya sudah kursus dasar di sana juga. Jadi ketika saya ke Lampung maka waktu itu ada teman menawarkan dan bagi saya pilihan yang harus saya pilih karena saya di sana sudah jadi anggota juga waktu itu. Yang saya tahu tentang Kopdit itu paling utama adalah bahwa itu perkumpulan manusia, perkumpulan orang lah ya. Maka fokus pengembangan koperasi kredit itu adalah manusia. Jadi kalau kita mendengar ada masuk koperasi, pinjam duit, nabung, itu sebenarnya salah satu saja dari gerakan koperasi kredit itu sendiri. Tapi yang paling penting adalah kumpulan manusia-manusia yang mereka mau maju, mau sejahtera dan mereka bekerja sama. Nah itu bagi saya poin yang paling penting. Maka mimpi koperasi mau berkembang itu hanya satu, buat anggota jadi cerdas. Tadi saya sudah katakan bahwa uang di koperasi itu hanya sebagai sarana, ya kan? Tapi tanpa uang pun koperasi tidak bisa berjalan, gitu ya. Nah maka kalau hubungan dengan tugas pengurus, maka pengurus itu harus menjamin keseimbangan antara simpanan dan pinjaman. Itu salah satunya ya. Nah, indikator kesehatan koperasi tentang bidang keuangan itu yang penting ketika anggota, maksudnya ketika anggota mau ngambil duit ada duitnya, ketika mereka mau minjem ada duitnya. Itu disebut sebagai likuiditas. Itu ya. Yang terjadi kan banyak koperasi bangkrut karena apa? Ketika minjem dicari duitnya dikasih, tapi ketika mau ngambil duitnya bilang duitnya nggak ada. Ya, itu bagian keuangan. Pertumbuhan itu di koperasi setiap tahun memang selalu direncanakan. Tapi pertumbuhan-pertumbuhan seperti itu sebenarnya hanya indikator dari perubahan mindset anggota. Jadi saya selalu berpikir bahwa ketika manusianya cerdas, tahu mengelola keuangannya di rumah tangga, maka otomatis mereka bisa menyiapkan masa depan anaknya, bisa menabung, bisa meminjam, dan bakal bisa menghasilkan pendapatan sekecil apapun. Dan ketika itulah terjadi pergerakan yang namanya keuangan di koperasi. Pendidikan itu menjadi salah satu pilar dari berkembangnya koperasi, terutama koperasi kredit ya. Karena koperasi kredit itu bisnisnya kepercayaan, sekali lagi bisnis kepercayaan, bukan bisnis uang. Maka pendidikan itu menjadi dasar untuk berdiri, untuk mengontrol dan untuk mengembangkan koperasi. Ya, jadi kalau kita misalnya sekali lagi pendidikan itu sebagai investasi, ya, sebagai investasi di koperasi. Jadi berapapun biayanya yang kita alokasikan untuk anggota, ketika mereka mau dididik supaya menjadi pintar, itu sebenarnya kita lagi merencanakan masa depan koperasi itu sendiri. Sekali kita mengatakan pendidikan tidak penting, makanya sebenarnya kita lagi berjalan menuju ke jurang, gitu ya. Nah, pendidikan ini kan meliputi pengurus, pengawas, manajemen, anggota, dan jangan lupa pendidikan juga harus diberikan kepada masyarakat. Karena salah satu tujuan sosial dari koperasi, prinsip dari koperasi adalah harus punya gerakan sosial, ya. Jadi kalau misalnya ada masyarakat di luar anggota koperasi yang meminta untuk memberikan pemahaman ke koperasi, itu harus menjadi tugas koperasi juga. Jadi sekali lagi pilar pendidikan itu jauh lebih penting dari semua hal yang terjadi di koperasi. Oleh karena itu sebenarnya saya sepakat Mekarsai itu concern banget dengan pendidikan bagi semua stakeholder yang ada di sini. Visi misi saya mau bilang visi misi mungkin masih terlalu dangkal lah ya. Tapi seandainya misalnya teman-teman percayakan saya sebagai pengurus koperasi Mekarsai, maka yang sekarang ada di pikiran saya adalah ada dua hal. Misi yang pertama itu adalah mencerdaskan anggota.
terutama kaum muda. Ya, kita selalu berpikir bahwa koperasi ini kalau mau bertahan terus, maka harus banyak anak muda yang terlibat. Kalau kita anak mudanya kita kesampingkan, maka nanti Mekarsem menjadi panti jompo sebenarnya. Itu poin pertama ya. Jadi pendidikan terhadap kaum muda, membangun komunitas di kaum muda ini itu bagi saya sekarang harus menjadi fokus kita ke depan. Terus alasan yang kedua, kenapa harus anak muda? Karena anak muda itu kan hidupnya dari lahir sampai sekarang ini pegangannya teknologi, ya teknologi. Maka karena koperasi ini sekarang kondisi apalagi dengan pandemi seperti ini, maka teknologi menjadi fokus yang kedua, ya. Oleh karena itu bagi saya misi saya yang kedua adalah bagaimana digitalisasi layanan koperasi kepada masyarakat, gitu ya. Jadi kalau bahasanya digitalisasi layanan itu sekarang kita sudah punya, tapi kan bisa kita punya Saktiling, orang bisa transfer, itu layanan, ya. Kita harus coba juga, misalnya sekarang kan orang ribut tentang pinjol ya. Pinjol itu kan layanan digitalisasi, ya kan? Koperasi bisa nggak membuat layanan digitalisasi pinjaman? Yang selama ini kita mesti ngisi form segala macam gitu ya. Nah ini penting, ya. Bagaimana orang mau bergabung dengan kita tanpa harus ke kantor, ya. Bagaimana kita mengaruhkan pendidikan tanpa harus mereka tersebar kemana-mana, tapi pendidikan jalan terus. Nah hal-hal ini yang mungkin ke depan itu akan menjadi fokus kita. Karena dengan pandemi ini loncatan teknologi itu sudah 10 kali lipat dari yang sebelumnya kita alami. Mungkin itu menjadi fokusnya, Pak. Misi saya pikir misi umum saja. Misi itu tentang kesejahteraan, ya. Jadi bagi saya dan mungkin bagi siapapun yang menjadi pengurus koperasi, itu misinya itu kesejahteraan anggota. Itu yang paling penting. Ya, jadi nanti tugas pengurusnya adalah bagaimana membuat regulasi supaya tujuan finansial anggota itu tercapai. Jadi kalau saya misi saya itu kesejahteraan anggota. Nah visinya seperti apa? Seperti apa yang dilaksanakan yang tadi itu tentang layanan digitalisasi dan juga tentang pendidikan kaum muda.